Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang demam berdarah dengue yang bisa dipakai untuk patokan orang awam. Penyebab dari demam berdarah dengue itu adalah virus. Sampai sekarang ada tercatat 3 virus yang menyebabkan dengue yang disebut sebagai DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Sedangkan pembawa vektornya adalah nyamuk, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Albopictus. Bedanya nyamuk demam berdarah dengan nyamuk malaria itu bisa dilihat dari caranya menggigit di tubuh, yaitu dengan melihat kalau demam berdarah dengue itu tubuhnya akan sejajar dengan tubuh yang digigit, tetapi pada malaria itu akan menungging, jadi memberi sudut pada tubuh yang digigit. Jenis nyamuknya juga berbeda. Kalau demam berdarah itu bintik-bintik hitam putih atau garis-garis hitam putih dan biasanya menggigit pada siang hari. WHO menyebut ada beberapa kriteria untuk dapat disebut sebagai demam berdarah, yaitu yang pertama ada klinis dan yang kedua adalah laboratoris. Klinis yaitu ditandai dengan 1 panas 2-7 hari, kemudian adanya manifestasi perdarahan atau setidak-tidaknya uji bendungan positif. Yang ketiga adalah lever membengkak, dan keempat adalah shock. Sedangkan laboratoriumnya adalah hematokrit meningkat lebih dari 20%. Hematokrit itu gampangannya secara awam menyebutkan adalah kekentalan darah. Jadi kekentalan darahnya makin lama makin meningkat, makin kental maka akan terjadi proses yang menjurus ke shock. Kita bisa memeriksakan ke laborat kalau terjadi proses tadi. Yang diperlukan adalah Hb atau hemoglobin, Ht atau hematokrit, kemudian trombosit. Sedangkan untuk kriteria WHO-nya untuk laboratorium yaitu hematokrit dan trombosit, di mana trombosit akan turun sampai di bawah 100.000. Makin turun trombosit, makin besar resiko untuk terjadinya perdarahan. Kalau kita melihat proses demam berdarah tadi, yang terjadi adalah permeabilitas kapiler akan meningkat sehingga akan terjadi perembesan plasma ke tubuh, sehingga akan bisa menyebabkan lama-lama karena perembesan tadi hematokrit atau darah kekentalannya akan meningkat. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa kalau terjadi proses seperti tadi, ada beberapa kriteria yang masuk, maka baru kita melakukan NS1. NS1 itu kalau kita melakukan pemeriksaan hari pertama, itu biasa memang sudah ada, tapi kita harus memikirkan bahwa NS1 itu hanya menyatakan bahwa terkena virus dengue. Jadi belum tentu nanti berkembang menjadi DHF atau dengue hemorrhagic fever. Kalau terkena virus dengue ada 2 kemungkinan, yaitu
terjadi dengue klasik atau demam dengue. Dan yang berikutnya adalah demam berdarah dengue. Bedanya antara demam dengue dan demam berdarah dengue itu hanya pada hematokrit atau kekentalan darah. Jadi kalau pada demam dengue itu tidak terjadi perembesan plasma sehingga darah tidak makin lama makin mengental. Sedangkan trombosit bisa saja terjadi makin lama makin menurun, bisa sampai di bawah 100 sama dengan demam berdarah. Jadi bedanya persamaannya adalah sama-sama NS1 positif. Perbedaannya pada proses ada tidaknya kekentalan pembuluh darah akibat perembesan plasma. Oleh karena itu, apabila kita mengalami demam berlama-lama, tindakan pertama kita yang paling bagus adalah memberikan turun panas serta minum sebanyak-banyaknya, agar supaya kalau toh nanti ternyata demam berdarah, kita bisa mengantisipasi agar kekentalan darahnya tidak makin kental. Kemudian apabila kita melihat pada proses tadi, biasanya kalau demam berdarah itu masa kritis itu terjadi pada hari keempat dan kelima panas. Dan perlu diketahui bahwa trombosit itu tidak pada hari kedua sudah langsung turun di bawah 100, tetapi terjadinya adalah tidak secara mendadak atau tiba-tiba. Terjadi trombosit pada makin lama panas akan makin menurun. Begitu juga hematokrit atau kekantalan darah tidak tiba-tiba hari kedua sudah kental, tetapi makin lama panas makin mengental, yang pada akhirnya pada titik tertentu akan bisa terjadi shock yang ditandai dengan debar jantung yang sangat tinggi, merasa sesak napas, kemudian napas menjadi cepat dan dalam, tangan dan kaki menjadi dingin, serta dimulai dengan rasa sakit di ulu hati seperti orang sakit mah. Makanya itu paling utama apabila kita panas, satu hari belum ingin berobat ke dokter, 2 hari juga belum berobat ke dokter, lebih baik 3 hari sudah harus berobat ke dokter karena ada kemungkinan hal-hal yang lebih serius penyakitnya, termasuk untuk demam berdarah. Untuk turun panas, secara umum paling bagus adalah paracetamol, karena bisa diberikan tiap 4 jam sekali dengan aman dan tidak merangsang lambung. Dosisnya adalah berdasarkan berat badan, 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan sekali minum. Jadi misalkan berat anak saudara adalah 10 kilo, maka bisa diberikan paracetamol sekali minum adalah 100 mg sampai 150 mg. 10 kali 10 sampai 15 mg. Tiap 4 jam boleh diberikan. Sebaiknya pada musim demam berdarah kita jangan memberikan turun panas yang isinya ibuprofen, karena pada ibuprofen itu terbukti bisa menyebabkan sakit mah, sehingga merancukan apakah ini gejala sakit karena demam berdarah ataukah karena sakit mah akibat rangsangan asam lambung meningkat oleh ibuprofen tadi. Jadi paling aman tetap
paracetamol. Sebagaimana saya ceritakan seperti tersebut di atas, maka biasanya apabila ternyata memang demam berdarah akan dilakukan lebih baik mondok untuk melakukan evaluasi lebih lanjut dan melakukan serial pemeriksaan laboratorium minimal HB atau hemoglobin, HT atau hematokrit untuk melihat kekentalan darah serta trombosit, dan kadang-kadang diperlukan juga leukosit, jumlah leukosit. Kalau pada serial pemeriksaan tadi ada kecenderungan hematokrit meningkat, itu berarti terjadi kekentalan darah yang meningkat, maka perlu waspada karena bisa sewaktu-waktu terjadi proses shock ataupun tekanan darah menurun yang ditandai dengan napasnya cepat, sakit di lubuk hati dan sakit perut, tangan dan kaki teraba dingin, nadi menjadi lebih cepat. Nah, nanti kalau itu terjadi hal seperti tadi, maka itu adalah suatu prosedur tindakan kedaruratan untuk melakukan resusitasi cairan agar supaya tidak terjadi shock ataupun shock bisa diatasi. Untuk pencegahan yang paling utama adalah jangan sampai ada genangan air di sekitar kita, baik itu karena kaleng ataupun sampah yang bergenang ataupun bak mandi yang tergenang terus. Lebih baik bak mandi sering dilakukan proses pembersihan minimal seminggu sekali untuk antisipasi tertumpunya nyamuk bertelur di genangan air tersebut. Untuk pencegahan terhadap gigitan nyamuk kita bisa memakai kelambu, tapi sekarang memang kelambu itu agak jarang atau sudah merupakan barang langka. Tapi sebetulnya yang itu adalah yang paling bagus karena tidak menyebabkan kontaminasi dengan obat-obatan seperti risiko kalau kita memakai pemoles badan untuk mencegah nyamuk ataupun kita memakai anti nyamuk bakar atau kita memakai semprotan nyamuk ataupun kita memakai anti nyamuk elektrik. Dari anti nyamuk tersebut sudah dibuktikan bahwa paling aman adalah elektrik. Jadi jangan pakai yang obat nyamuk bakar ataupun oles di tubuh. Dari segala keterangan yang saya sebutkan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa kita harusnya bisa mengetahui nyamuk yang menggigit tadi adalah nyamuk demam berdarah atau nyamuk malaria. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan usaha-usaha pencegahan dengan melakukan pembersihan lingkungan kita tadi. Kemudian yang ketiga, apabila anak kita demam ataupun kita demam, paling tidak hari ketiga kita jangan menyepelekan karena ada kemungkinan itu adalah demam berdarah. Yang bisa dibuktikan sebagai penunjang adalah melakukan laboratorium tadi. Kemudian yang penting apabila kita panas pada hari pertama, kedua, ketiga, itu minumlah sebanyak-banyaknya untuk mencegah jangan sampai kalau ternyata demam berdarah akan terjadi kekentalan yang meningkat. Dengan minum sebanyak-banyaknya, harapan kita darah tidak atau mengurangi risiko kekentalan darah. Yang penting lagi adalah melakukan pencegahan dengan kelambu ataupun minyak ataupun obat nyamuk yang elektrik.
Yang paling penting juga kita harus minum sebanyak-banyaknya tadi, serta apabila 3 hari panas, mau tidak mau, suka tidak suka, lebih baik Anda berobat ke dokter. Saya kira itu saja yang penting untuk hal mengenai demam berdarah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.